Inilah salah satu seniman musik campursari yang lagu-lagunya disukai masyarakat banyak. Nama aslinya Anto Sugiartono. Tahun 1993, ia membentuk grup campursari Gunung Kidul. Ia menyelaraskan langgam Jawa, keroncong, dan dangdut dalam lagu jenis campursari yang kita kenal sekarang ini. Kalau pernah denger atau nyanyiin lagu Gedok, Lamis, Koncotani, atau lagu Nyidam Sari, itulah lagu-lagu karya ciptanya. Nama bekennya di dunia campursari adalah Ki Mantos. Hai, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Oke, hari ini kita ngomongin seputar program yang di Gajah Mada FM ada, di Suara Semarang juga ada. Programnya adalah Campursari. Namanya tuh sama nggak sih sebenarnya? Sama nggak namanya? Di Suara Semarang nama programnya apa? Kalau di Suara Semarang Campursari Suara Semarang. Sama. Kalau di Gajah Mada FM namanya adalah Campursari Gajah Mada FM. Di Gajah Mada jam berapa aja? Kalau di Gajah Mada itu cuman hanya ada satu minggu. Jadi cuman hari Rabu dini hari jam 1 pagi. Kalau di Suara Semarang kayaknya porsinya lebih banyak ya? Lebih banyak. Iya nggak? Setiap hari. Setiap hari? Literally setiap hari gitu? Hari Minggu ada? Senin sampai hari Minggu. Hah? Serius? Dan satu harinya 3 jam. Hah? Wow, ini kalau telak sih. Itu aja pada bilang nambah. Serius? Iya. 3 jam sehari. 3 jam aja masih banyak yang minta nambah. 3 jam sehari, waktunya kapan? Jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 4 sore. 1 siang sampai jam 4 sore. Yes. Wow. Lumayan ya, kamu berarti siaran setiap hari gitu? Enggak juga. Yang siaran berapa orang sih? Yang siaran berapa orang ya? Aku dapet 2 hari. Berapa hari? 2 hari Selasa sama Jumat. Lumayan ya, berarti kalau tukeran gitu gampang ya? Gampang. Oh, di aku susah banget. Kalau tapi ada lagi loh malam loh. Kenapa? Jumat malam lagi? Itu ada lagi. Oh wow. Tapi bedanya kalau yang Jumat malam lebih campursarinya itu lebih yang lebih yang klasik. Jadul yang lebih klasik. Yang lebih klasik, yang lebih jadul. Nanti kita juga akan ngomongin ya, campursari itu apa sih sebenarnya dari awal gitu dari ya. Awal. Nah, jadi Ki Mantos ini kamu kan tadi sempat bahas Ki Mantos ya. Ki Mantos itu siapa, kemudian awal mulanya seperti apa, memperkenalkan campursari seperti apa, dan ternyata Ki Mantos itu dapetin penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Luar biasa ya, itu adalah satu penghargaan yang bergengsi banget di tanah air yang notabene memang apresiasinya adalah untuk musik. Dan kita dapat spot di situ, dapat Ki Mantos yang ada di situ dapat penghargaan paling tinggi. Keren. Bangga gak sih? Makanya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin campursari itu bukan hanya melulu soal Jawa ya. Betul. Karena kan sekarang udah menasional. Dan betul kan? Benar sekali. Kalau campursari di zaman Mantos memang itu sudah lebih modern ya. Iya betul. Sudah pakai alat-alat musik modern kayak drum, terus pakai gendang yang itu. Betul. Walaupun itu juga beragam juga ada congdut. Wah iya, congdut ya. Benar. Ada tuh campursari yang enggak klasik. Ya memang kalau Mantos itu klasiknya ada, tapi yang congdut dan lebih ke modern juga ada. Iya, benar banget. Nah, kalau kita ngomongin soal Mantos sebenarnya mungkin lagu-lagunya lebih banyak yang sedikit ada aroma-aroma langgamnya nggak sih? Maksudnya yang kayak gamelan gitu. Iya, ada juga. Iya kan? Kamu kalau ngerasa nggak sih ketika kamu muter lagu Mantos gitu ya, rasanya tuh feel-nya beda sama lagu-lagu sama penyanyi yang mungkin agak kesini gitu ya, agak berasa sekarang di gitu itu loh, lagi kondangan. Oh, sama. Itu guyonannya ke anak-anak kalau misalnya lagi muterin lagu-lagunya Mantos yang klasik yang kayak langgam gitu, anak-anak yang lain, "Hoi, dari luar itu jenangin tak." Nah, iya, jenangnya habis. Kalau pernah kondangan pasti tahu, ya kan? Maksudnya lagi sinoman gitu loh. Iya. Sinoman itu adalah nyumbang ya, saudara-saudara. Serius? Sinoman itu loh yang istilahnya waitersnya. Aku mencari mangsa di sini, cuman di sini nggak ada orang gitu ya. Kalau di aku tuh namanya Ladi. Iya, Laden, Sinoman. Ya itu toh. Ya itu dah. Oh, selama ini berarti saya salah pemahaman ya. Aku pikir Sinoman itu nyumbang, guys. Bukan. Oh, bukan. Wah, bahaya nih kawin nih kayaknya saya ya. Kalah telak. Nggak tahu juga kalau di tempat lain. Kalau di aku sih itu namanya. Sinoman itu apa sih? Aku nggak ngerti. Kalau di tempatku Sinoman ya Laden. Oh iya.
Oh iya, mungkin tiap daerah itu beda ya, walaupun sama-sama Jawa, tapi kan kita kaya banget nih. Campur sari aja bisa beda, istilah aja bisa beda. Nah, sekarang Dirja, siaran campur sari sudah berapa lama? Dari sejak awal masuk itu langsung diplot campur sari. Oh gitu. Tahun berapa berarti awal masuk tuh? Mulai siaran itu awal 2016. Awal 2016 mulai siaran campur sari. Sekarang 2020 berarti 4 tahun. Skrip saya kabur. Jangan kabur ini, susah 4 tahun ngomongnya. 4 tahun. Lumayan ya. Saya 2 kali lipat dari Anda loh. Senior. Saya mau sombong. Senior. Berarti boleh dong. Kenapa sih? Coba contohin siaran campur sari opening. Kalau ini dia. Di Gajah Mada. Uniknya adalah kalau di Suara Semarang kan kalau nggak salah tuh pure bahasa Jawa. Enggak, juga campur-campur. Kalau di Gajah Mada itu saya pernah trial sebenarnya. Jadi dulu di awal nih 2012-2013 itu sempat full dari awal sampai akhir tuh literally bahasa Jawa. Cuman yang jadi masalah adalah pendengarnya tuh kadang kurang connect gitu loh. Iya connect. Cuman ada part di mana mereka agak kesusahan untuk berinteraksi. Jadinya malah lebih susah gitu. Mau interaksi tapi malah takut-takut. Pada akhirnya PD-nya waktu itu Daniel Black, jangan lupa di-follow @DanielHarry. Itu ya bilang, "Udahlah, campur aja" gitu. Tapi akhirnya kalau sekarang sih lebih ke ini ya, lebih ke campur, tapi masih ada sisi Jawani gitu. Kalau opening biasa aja. Radio Nyorang Semarang 102.4 Gajah Mada FM musim mosi, Sukeng Injang Paramitrasi ya, Sukeng Papanggian Malaya, wonten kiran campur sari Gajah Mada FM. Hari ini tanggal berapa? Ketemu lagi dengan saya dari jam 1 sampai dengan jam 3. Monggo yang pengen request silahkan. Deg-degan loh. Ya hampir sama kayak gitu. Tonton penyiar campur sari senior. Loh, senior kamu 4 tahun. Gila, ada gua sama apa? Gitu. Hampir sama kan sebenarnya openingnya. Hampir sama. Tapi kalau pola interaksinya gitu juga nggak sih? Maksudnya apakah orangnya tuh kalau SMS atau kalau WhatsApp gitu kebanyakan Jawa banget pakai bahasa Jawa ada juga. Nah itu dia apalagi bedanya. Kalau orang-orang yang tua gitu kadang bahasanya yang aku ini apa artinya itu nggak begitu tahu. Itu dia mungkin karena memang segmentasi pendengarnya beda ya. Beda. Kalau di tempat aku itu kebanyakan memang sekarang ini ya mungkin sekitar 2-3 tahun mundur ke belakang. Isinya adalah anak-anak seumuran kita. Kita kan 25 nih. Iya sama sekarang. Iya kan? Sama-sama. Nah rata-rata tuh begitu. Jadi kalau memang ada yang senior-senior yang udah sepuh-sepuh, ya memang ada gitu. Tapi mereka pun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti gitu. Penyiar campur sari tuh. Iya dong. Nyanyiin dong campur sari. Wow. Kita kuis aja. Aku nyanyi dikit banget ya. Nanti kamu tebak. Nanti sebaliknya begitu. Tapi aku nggak nyanyi liriknya ya, karena nanti kalau ada liriknya pasti ketahuan judulnya apa. Oh gitu. Terus pakai. Kalau campur sari kan begitu, ya pakai aja. Nisa Sabian bisa, kenapa gue enggak? Ya kan? Nah, tuh apa? Dah, itu ketahuan banget serius lagunya apa. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Kalau ada yang tahu komen di bawah itu lagunya apa. Dah. Ih, gampang banget. Karena nggak tahu nanti dia kalau nanya kita tahu apa enggak ya. Wah, clue ya, dikasih clue ya. Tadi perjanjiannya jangan susah-susah, dia ngasih susah sendiri loh. Wah. Kita kasih clue ya, Oke. Penyanyinya adalah Godfather of Broken Heart. Ya. Iya, Didi Kempot. Aku tahu ya kalau itu lagunya Didi Kempot. Cuman judulnya aku nggak tahu. Judulnya ada berkaitan dengan Sinoman. Judulnya itu berkaitan dengan Sinoman, berkaitan dengan Laden, berkaitan dengan kawinan. Ayo apa? Desi Ratnasari pernah nyanyi lagu ini. Oh. Tapi beda versi. Apa dong? Desi Ratnasari itu lagunya terkenal banget. Tenda Biru. Okay. Nah, nanti kita akan kepoin juga. Kita kan ngomongin Didi Kempot. Kamu belum nebak. Apa? Oh iya, aku lupa. Gampang. Aduh. Ding. Sekali lagi part terakhir. Yes. Ayo judulnya apa? Saya talah, menang saya talah.
Nah. Gampang loh gue. Oh, iki luwe becik lo loro untuk sakit rindu. Oh iya. Mantos. Pintar. 8 tahun. Mantas sama siapa? Sunyani. Wis. Mantap. Yes, I am. Tansah reruntungan. Perjalanan lagu Campursari ternyata tak lepas dari gending-gending Jawa karya Kinarto Sabdo. Sedangkan kota Semarang adalah bagian dari jejak perjalanan musik Campursari. Joko Wioso, penulis di Jurnal Pengetahuan Seni UNES tahun 2007 menyebutkan, RM Samsi dan grup keseniannya mulai mengenalkan musik Campursari di RRI Semarang tahun 1953. Tahun 1978, lagu-lagu yang populer di program Campursari RRI Semarang direkam dan dipasarkan ke masyarakat. Lagu-lagu yang mungkin Anda masih ingat adalah Sumpah Palapa, Lelo Letung, Wingko, Waton Konco, Jenanggulo, dan Yen Ing Tawang Ono Lintang. Oke. Tadi kan ada 4 lagu tuh, 4 atau 5 lagu ya? Kamu mana yang tahu? Aku Jenanggulo dan Jenanggulo aku tahu. Lelo Ledung tahu. Lelo Ledung itu. Tak lelo Oh, iya, tahu. Jenanggulo kowe ojo lali marang aku iki. Kalau yang Intang Ono Lintang itu. Iya, siapa orang yang nggak tahu ya kan? Itu versinya juga macam-macam ya. Banyak banget ya. Kalau yang dinyanyikan oleh almarhum sendiri itu yang lebih klasik. Yes, betul, yang lebih klasik. Tapi nggak apa ya? Ternyata ini tidak menutup kemungkinan penyanyi-penyanyi yang kayak Yuni Syara itu kan ada tuh, ya kan? Ada Jenanggulo dia ada. Tapi versinya memang masih sedikit ada bau-bau klasik-klasiknya ya. Terus siapa lagi? Banyak sih, banyak ya. Juga nyanyiin. Nurhana ada. Waljina itu juga legend itu ya. Salah satu legend juga. Sama. Kalau ngomongin legend banyak sih, Waljina, Suyani. Terus Ami DS itu Ami juga. DS ya itu. Terus ada Minul. Oh iya benar. Itu openingnya dulu itu tuh. Lagunya Manto sama Minul. Minul ya. Terus kalau yang cowok mungkin siapa? Cak Dikin tuh baru atau itu agak baru kan? Itu iya enggak sih? 2010-an kali ya. Didi Kempot kayaknya. Oh. Beriringan maksudnya enggak mulainya munculnya. Itu juga udah termasuk modern sih musiknya. Terus siapa lagi yang klasik-klasik ya? Siapa yang cowok tuh? Aji Soko. Oh iya, itu tuh klasik ya ternyata ya. Terus siapa lagi? Kalau di aku tuh ada Mami Prakoso. Mami. Kemudian ada almarhum Basuki itu juga. Basuki masih banyak banget di request. Ya kan? Terus ada yang nyanyi ini loh. Aduh, lupa, Timbul. Oh, tahu nggak sih? Kitimbul. Ada kan? Ada juga. Itu kan beliau dulu orang Sri Mulat kalau nggak salah ya. Iya. Tapi beliau menyanyi. Ada juga loh, Timbul Dalang sama Timbul Pelawak. Timbul juga dalang. Oh, kayaknya yang ini deh, yang pelawak. Yang pelawak ya. Tapi kalau yang benar-benar memang musik Campursari yang klasik sih ya Kimanto sama Kinarto Sabdo itu. Kalau yang cowok loh. Oh iya, itu legend banget sih. Itu yang legend. Kalau cewek sih mungkin beberapa banyak ya. Yang banyak. Yang legend Nurhana salah satunya juga itu. Oh, aku dulu pernah ketemu pertama Semarang. kali SD ketemu tuh pertama kali. Sama. Seneng banget. Karena dulu aku pernah cari duit pakai lagu dia. Fun fact Mbak ya. Nurhana. Iya, terus dulu kan ada yang duet juga sama mantan suaminya siapa? Saya lupa. Ki Joko Edan. Iya Joko Edan. Itu kan. Itu kan sempat ada duet juga. Dan itu banyak banget yang request. Oh, yang lagunya yang apa? Kawin Benjang Nopo itu salah satunya. Itu lagu yang nggak pernah melintas di pikiran aku, tapi ternyata ada dan lagunya enak dan ada yang request. Iya. Itu juga Ki Joko Edan juga salah satu dari Semarang. Iya kan. Oh iya dari Semarang juga ya. Dari Semarang. Kita harus bangga guys. Kalau Semarang banyak sih. Siapa lagi? Ada Dalang Budi Dablek itu juga. Oh itu dari yang Semarang. Lagunya Kemelandian. Iya itu.
terus ngono ojo ngono. Oh itu dari Semarang juga. Kalau yang lebih campur sari keroncong itu HR Senopati juga ada. Yes, HR Senopati, Toto Salmon. Di tempat kamu ada nggak? Ada kan. Nah itu. Terus Mas Mulyono itu juga yang muda itu. Iya itu muda dan sering banget kalau aku live di Instagram. Jangan lupa follow @gajahmada_fm ya. Itu dia nonton terus ya. Aku pikir siapa ternyata yang nyanyi guys. Iya gitu. itu. Kalau yang lebih ke sini lagi Mbak Safitri itu juga dari Semarang itu. Betul. Wah, nyinden bisa, nyanyi dangdut campur sari juga oke. Kalau suara yang satu ini pasti kenal banget. Godfather of Broken Heart ini telah melahirkan banyak lagu campur sari dan membawa campur sari di kalangan generasi sekarang. Kalau didengerin musik campur sari yang sekarang ini sepertinya banyak memakai alat musik yang modern ya. Ada keyboard, gitar, bass elektrik, sampai drum. Dan itu semua masih berpadu selaras dengan alat musik langgam Jawa seperti saron, bonang, kendang, sampai gong. Kombinasi alat musik, akustik, elektro, dan tangga nada yang berbeda antara gamelan Jawa dan musik barat membuat aransemen musik campur sari memang gak mudah. Itulah yang ditulis Gus Joman dalam Campur Sari Catatan Pinggir. Pertama kali kamu tahu lagu-lagunya di Kempot kapan? Pertama kali tahu, ini akan panjang lagunya ceritanya. Apa? Lagunya itu adalah Ketar-Ketir, tahu nggak sih Ketar-Ketir? Ketar-Ketir. Nah, Ketar-Ketir. Wah, kan aku banyak tahu kalau di Kempot. Iya kan, Ketar-Ketir itu aku tahu ketika aku SD. Jadi karena sebenarnya tuh aku tidak exclusively diperkenalkan dengan lagu-lagu Jawa gitu ya, karena ngomong aja pakai bahasa Indonesia di rumah gitu. Tapi one day ketika tetanggaku itu menikah, seperti biasa lah ya. Kalau di kampung itu di stylinnya adalah lagu-lagu campur sari. Salah satunya di Kempota di Ketar-Ketir dan lagu-lagu yang seangkatan gitu ya. Itu pertama kali aku tahu. Sampai akhirnya berkembang sampai tahu Nurhana dan lain-lain. Dan aku dulu pernah nyari duit pakai lagu itu. Oh, gitu. Berarti lebih tahu Didi Kempot dulu, baru berkembang ke Nurhana dan lain sebagainya, termasuk Mantos juga. Termasuk Mantos itu juga. Sebelum Didi Kempot. Berarti pertama kali tahu lagu-lagu campur sari punya Didi Kempot. Iya, barengan sih, berbarengan. Dulu aku tuh punya kasetnya Nurhana juga. Kalau kaset Didi Kempot aku nggak pernah punya, sayangnya gitu ya, sampai beliau nggak ada. Tapi lagunya tetap nempel semuanya. Kalau kamu pertama kali tahu? Kalau aku pertama kali tahu waktu pertama kali muncul itu dengan singlenya Sewu Kuto. Oh iya, itu aku inget beli kasetnya Sewu Kuto, yang albumnya Sewu Kuto banyak itu, ada Stasiun Balapan, terus aku merinding gue. Terminal Tirtonadi, terus ada Tanjung Mas Ninggal Janji. Wah, benar. Itu seangkatan ya? Kayak lagunya seangkatan gitu ya. Itu. Dan yang paling sering, yang paling membekas lah, itu yang Tanjung Mas Ninggal Janji. Kalau ada Kalau ada manten-mantenan, kalau ada apa gitu, kalau pas lo origin gitu, nyanyinya pasti Tanjung Mas nih. Oh, kalau di kampung aku kenapa Ketar-Ketir ya? Apa lagu? Ya mungkin itu nikahnya belum lunas, jadi Ketar-Ketir bayarnya gimana? Nanti uang sumbangan kota itu cukup enggak buat bayar? Kalau pengen tahu nama dia Dirja ya. Kalau aku sih paling taunya hanya seputar itu doang ya. Maksudnya awal-awal itu tahu tentang Didi Kempot ya dari lagu-lagu beliau yang memang udah legend banget gitu ya. Terus makin kemari makin berkembang, lagunya juga makin banyak banget, ratusan lagu bahkan kan ya. Banyak sekali itu. Nah sampai akhirnya ketika aku siaran tuh baru wow ternyata banyak banget nih lagu-lagunya dan enak-enak semua dan terkenal semua ya nggak sih? Kalau dari dulu sih memang aku campur sari itu memang apa ya, sehari-hari dengerinnya. Soalnya aku lahir di tempat yang ya nuansa Jawanya, nuansa apa iya benar, ambience. Iya itu Jawanya masih kental banget, dan musik-musik campur sari memang masih banyak di situ. Ada orkes atau grupnya campur sari juga ada. Bahkan aku kalau bapakku sendiri, dia adalah ya salah satu pelaku seni campur sari. Ya meskipun nggak pro, cuman ya tetap aja anaknya pro, beliau 4 tahun guys. Beliau sering ikut-ikut gitu kalau ada wayang atau campur sari, dia yang sering main apa itu saron. Kalau latihan karawitan, aku sering
ikut nungguin meskipun ya tidur. Jadi sedikit banyak tahu lagu-lagu Campursari yang karawitan zaman dulu yang pakai bowo gitu. Oh bowo, iya, ayu, gitu. Sama sih. Itu. Dulu aku nyari duit pakai itu guys. Sering apa ya? Mau coba. Satu lagu 5.000. Wih, tahun 2003. Tahun Kaya 2003. Serius kayak banget. Jadi waktu liburan sekolah yang lain itu pada nggak ke sekolahan. Dek ke sekolahan dong. Ngapain? Nyanyi. Ada duitnya nggak? Ada. Jadi 2003 itu kalau liburan sekolah tuh ya dapat 55.000. Itu serius kaya banget. Bangga. SD atau SMP SD. itu? SD ya? Iya. SD. Kenapa? Kamu 2003 udah SMA ya? SD. SD 2003. Sama kan? Sama juga. Waktu itu ada lomba mau copat juga itu yang bikin bangga. Ya mungkin karena di sana Jawanya lebih kental jadi gampang lah. Iya, betul. Dengerinnya itu. Dan influence-nya salah satunya adalah kalau kita ngomongin seputar Campursari yang sekarang gitu ya. Siapa sih yang tidak mengidolakan seorang Didi Kempot? Didi Kempot, ya kan? Luar biasa. Sampai beliau berpulang pun luar biasa ya. Maksudnya karyanya Corona itu ada lagunya ya kan. Kemudian apa lagi? Dari yang patah hati ada, ya yang kan? Senang ada, yang bernuansa religi juga ada. Betul, itu juga ada. Sampai ada yang Idul Fitri itu yang tulisan tangan itu selalu. Iya, setahun betul, sekali diputarnya loh. Iya betul. Saya muternya paling kalau Idul Fitri sama Idul Adha. Iya sama Idul Fitri kalau tuh itu tulisan tangan. Kaset yang Prajurit itu adalah salah satu lagu yang memang apa ya didedikasikan untuk prajurit gitu ya. Bahkan beliau bikin lagu buat kita juga loh. Ya apa? Penyiar radio. Penyiar radio aku. Itu luar biasa. Ada aku gitu aja suaraku mahal. Iya deh. Apa kan? Mungkin nyanyiin? Kenapa? Nyanyiin lagunya Didi Kempot. Wah, yang mana? Ngambil gitar boleh deh. Yang baru aja, yang baru, yang lagi yang hits. Mana sih? Yang mana ya? Enggak lagi hits. Banyak yang hits ya. Cuman jangan yang susah-susah. Yang sering banyak di request di. Oh, yang sering banyak di request. Kalau di Kecemada yang sering. Citro, wes pokoknya. Citro. Iku. Iki nyanyi tenan ta. Sak mestine ati iki nelongso. Wes, gitu aja ya. Wong sing tak tresnani blenjani janji. Apa ora eling aku ora eling bujine. Nah, itu adalah salah satu lagu yang banyak banget di request. Satu lagi nih ya. Lilo. Wes. Lilo. Dua lagu itu yang. Itu lagu yang luar biasa banyak banget di request. Kalau di Suara Semarang apa? Wah. Karena kan banyak nih 3 jam. Banyak sekali. Apa contohnya? Banyak apa? Sampai bingung ya. Karena kebanyakan itu hampir semua banyak ya di request. Kaset yang Prajurit itu juga banyak di request. Terus lagunya Tatu. Oh iya, benar. Itu yang baru-baru tuh. Di request yang baru-baru. Terus yang lama-lama itu ya penyiar radio Sewu Kuto, stasiun balapan itu masih juga di request. Mungkin mau flashback zaman-zaman dulu kali mau mengenang ya. Iya, tapi kalau menurut aku memang itu kalau di Perawan Kalimantan itu banyak. Itu aku boleh muter sih. Jadi kalau kita noleh ke belakang gitu ya, kalau di lagu-lagu yang mungkin oldies itu kan ada yang kita sebutannya evergreen or something lah ya. Yeah. Nah, kalau menurutku di lagu-lagu Campursari itu tuh banyak banget yang lagunya tuh evergreen. Salah satunya punya Didi Kempot. Itu tuh everlasting banget ya, pokoknya mau diputar kapan ya orang pasti tahu gitu loh. Ya enggak? Dan kayak enggak termakan zaman gitu loh. Maksudnya dari aku SD sampai aku sekarang udah gede ya kan, masih tetap relate. Iya enggak sih? Iya ya. Bener banget. Masih momen-momennya itu setiap momen itu pasti ada lah. Ada dari lagu-lagunya ya? Didi Kempot itu pasti setiap momen itu. Oh pas lagi ini dengerin ini, pas lagi gini dengerin ini. Cocok. Waktu SD dengerin ini ya. SMP dengerin ini. Itu hampir semua memang kenangan lagu-lagunya itu luar biasa. Ke-recall semua gitu ya. Tetep tak dongakno muga urip mulya. Iso kumung nyuwun muga ora ketun
cekap semanten matur nuwun. Cekap semanten matur nuwun. Matur nuwun. Coba kasih tahu dulu dong itu lagu dari siapa? Lagunya dari Mas Hendra Kumbara. Weh. Cah ngendi Gunung Pati kira ya. Masuk sih. Tonggoku lah. Yo masa orang ngerti. Saya nggak tahu tapi saya tahu lagunya ya. Yang Ya, pasti itu. sebagai generasi yang sekarang gitu ya, mau sebutannya milenial, mau Betul. sebutannya Gen Z, tetap kita akarnya adalah di Indonesia. Ya. Indonesia tuh macam-macam, bukan cuma Jawa, tapi karena kita nih lokasinya adalah di Semarang. Di Semarang, di Jawa. Otomatis Pulau pride-nya yang kita bawa adalah Ya, budaya-budaya budaya-budaya Jawa, Jawa. gitu. Tapi balik lagi budaya Jawa sekarang sudah menasional dan budaya-budaya yang lain pun juga sama. Kita tahu juga dong lagu-lagu dari daerah-daerah lain. Daerah lain. Itu tetap harus dilestarikan, tetap Betul. harus bangga supaya nanti nggak hilang begitu. Mantap. Kita sebagai generasi muda harus Yes. nguri-nguri budaya Jawi. Oke, baiklah kalau begitu. Like, subscribe, Terus sama nyalain loncengnya supaya nanti dapat update terbaru dari Gajah Mada Group Channel. Oke. Sampai jumpa lagi di Ruang Radio episode yang akan datang. Mau Yes. ada apa lagi kita Tulis di bawah ide-idenya supaya nanti kami bisa kasih konten-konten yang menarik buat kamu semua. Aku Abi Indigo Betul. dari Gajah Mada FM. Saya Dirja dari Suara Semarang. Ruang radio, selalu ada ruang Untuk radio. Back.